Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini masih terkait dengan polemik Hari Raya Idul Fitri antara yang akan lebaran besok hari Jumat tanggal 21 dengan yang menunggu pengumuman hasil sidang isbat pemerintah. Sebenarnya tidak ingin saya memberikan komentar lagi terkait polemik ini ya. Tapi karena ada hal yang menurut saya perlu diluruskan gitu. Ada yang perlu diluruskan karena menyesatkan menurut saya, sehingga saya terpaksa membuat vlog untuk masalah tersebut. Yakni apa? Yakni adanya ceramah Gus Baha yang dipotong, lost contact digunakan untuk menyerang NU dan isbat pemerintah. Jadi nampaknya ada sekelompok orang yang ingin menggunakan Gus Baha yang notabene adalah ulama NU untuk menyerang NU dengan menggunakan potongan ceramahnya yang disalahgunakan gitu. Tidak menjelaskan secara detail. Nah, potongan video Gus Baha seperti apa yang digunakan untuk yang disalahgunakan itu, yakni terkait ceramahnya yang mengatakan bahwa tanpa hasil isbat pemerintah pun dia akan Idul Fitri sendiri. Orang urus tidak peduli dengan hasil keputusan Menteri Agama. Tetapi lupa bahwa itu adalah dalam konteks peristiwa Idul Fitri tahun yang lampau, dengan situasi dan kondisi yang ada ketika itu, termasuk ketinggian hilal. Nah, ini cerita tentang ketinggian hilal yang diceritakan oleh Gus Baha ini tidak diikutkan, dibuang itu. Jadi seolah-olah semangatnya adalah bahwa kita seperti ajarannya Gus Baha itu, seperti fatwanya Gus Baha itu boleh untuk mengabaikan hasil sidang isbat pemerintah. Semangatnya begitu tuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak potongan ceramahnya Gus Baha yang disalahgunakan ini oleh orang yang tidak peduli dengan hasil sidang isbat pemerintah dan yang menyerang NU gitu. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ruyala aku wani bodoh. Mergo 2 derajatnya mutafak alaihi iso diruyah, apa meneh sudah 3 nopo derajat. Itu gitu. Nah, ini pada titik ini, titik yang digunakan oleh orang-orang yang ingin mengingkari sidang isbat, yang dijadikan dalil oleh mereka untuk melawan pemerintah, untuk tidak harus mengikuti hasil sidang isbat pemerintah, bahkan digunakan untuk menyerang sesama tokoh-tokoh NU. Tetapi tadi lupa konteksnya bahwa Gus Baha itu menyampaikan hal tersebut dalam konteks masa lampau ketika hilal posisinya di atas 2,5 derajat dan bahkan 3 derajat. Ini penting sekali, jangan digunakan, jangan dihilangkan itu. Mengapa Gus Baha mengatakan bahwa tanpa harus menunggu hasil sidang isbatnya berani rioyo, berani Idul Fitri sendiri, karena melihat fakta itu. Ketinggian hilal yang memang sudah bisa diru'yah.
Itu jangan dihilangkan yang itu. Agar tidak sesat dan menyesatkan. Jadi tidak asal-asalan, tidak asal-asalan tidak mengikuti hasil sidang isbat, bukan tanpa alasan. Nah, yang menjadi persoalan hari ini yang berpotensi berbeda, berpotensi 2 kali Idul Fitri adalah bahwa dari hasil perhitungan bulan besok ini atau nanti malam ini saya ambil videonya kan hari Kamis ini. Hari Kamis tanggal 20. Itu diperkirakan posisi hilal itu masih sangat rendah di kisaran 1 derajat. Di mana para ahli hisab termasuk Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, negara terdekat ini sudah punya konsensus bersama diwakili oleh Kementerian Agama masing-masing bahwa syarat hilal sudah bisa diru'yat, imkanu ru'yat, dilihat itu kalau minimal sudah 3 derajat di atas ketinggian ufuk saat ini. Di bawah itu belum bisa diru'yat. Tahun yang lalu 2,5 derajat, hari ini itu kesepakatan ya, bukan hanya Indonesia ya. Bukan NU, ini pemerintah Indonesia loh ya. Itu sudah mensepakati bersama dengan negara-negara yang disebut MABIM itu ya, isinya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, 4 negara ini. Itu bersepakat bahwa ketinggian hilal yang bisa diru'yat adalah 3 derajat minimal. Begitu loh. Lah sementara Muhammadiyah yang sudah memutuskan besok Idul Fitri itu punya pegangan sendiri. Ya pegangan sendiri. Dengan ilmunya sendiri, ijtihad sendiri, itu bulan hilal di atas ufuk dengan ketinggian 0, sekian derajat Celcius pun sudah diputuskan Idul Fitri. Jadi kalau nanti maghrib walaupun baru 0, sekian derajat hilalnya di atas ufuk, diru'yah atau tidak, ya nggak mungkin diru'yah, nggak kelihatan. Itu langsung diputuskan besok Idul Fitri. Di situ letak perbedaannya. Nah ya jelas ya. Jadi jangan menggunakan Gus Baha dipotong ceramahnya untuk kepentingannya sendiri, untuk menyerang NU, untuk menyerang pemerintah sidang isbat tanpa menjelaskan konteksnya. Itu tidak adil namanya. Itu namanya ingin memecah belah sesama ulama NU. Padahal Gus Baha tidak begitu. Gus Baha justru sedang menjelaskan bahwa baik metode hisab dan metode ru'yatul hilal, imkanu ru'yah, itu sama-sama digunakan, punya dalil, punya keilmuannya masing-masing. Justru Gus Baha bahkan tadi kan mengatakan, hisab itu harus digunakan sesuai dengan kesepakatan, dan harus pasti, dan harus ahlinya, tidak boleh hisab subjektif sendiri. Gitu. Dan kita harus tahu bahwa sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu bukan hanya ru'yatul hilal. Justru disitulah perpaduan antara ilmu hisab dan ru'yatul hilal. Antara teori hisab dengan dicocokkan dengan ru'yah. Karena memang perintahnya Nabi begitu. Karena ada perintah yang mengatakan bahwa berpuasalah atau beridul fitrilah. Karena melihat bulan, melihat gitu ya. Bukan memperkirakan. Jadi digabungkan antara hasil hisab dan hasil ru'yatul hilal. Itu yang dilakukan oleh NU dan dilakukan oleh Kementerian Agama, mengumpulkan seluruh pakar ru'yah, pakar ahli falak, ahli hisab dalam satu forum yang disebut sidang isbat. Jadi bukan hanya NU di sidang isbat, itu ada MUI, ada ormas-ormas agama yang lain. Ya. Jadi secara keilmuan lebih bisa dipercaya karena lebih lengkap metodenya, baik metode ru'yah maupun metode hisab. Justru ormas yang mengumumkan besok ini Idul Fitri itu hanya hisab saja. Ya silakan dipikir sendiri-sendiri.
Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk meluruskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan hujahnya Gus Baha untuk kepentingannya sendiri, untuk maksud yang negatif, untuk menyerang pemerintah dan menyerang orang-orang yang setuju dengan isbat pemerintah besok. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.